Arba akan melakukan belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun hidup yang makmur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebenarnya sebaik-baik perkataan sejatinya adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita mulai dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk berada di sini, untuk mengkaji ayat-ayatnya, berusaha menggali hikmah-hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan melalui Rasulnya, sehingga sampai kepada kita dalam upaya menjadi petunjuk bagi kita, petunjuk untuk menjalankan kehidupan ini. Yang tanpa petunjuk itu tentunya kita akan kebingungan, kita akan tidak punya pegangan dan tidak punya arah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, jamaah Al-Ikhlas yang kami hormati, yang insya Allah sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa dari Bintang Channel dan dari Ruang Belajar Al-Jauzi. Insya Allah kita masih melanjutkan kajian kita, masih dalam payung besar psikologi dan parenting Islam, yang kita sudah sama-sama bahas bahwa hari ini ilmu psikologi semakin membutuhkan, ya, semakin membutuhkan. Sebenarnya dari dulu semakin membutuhkan panduan, ya, panduan yang datang dari Quran dan Sunnah, ya. Karena ini menyangkut kehidupan manusia, ya, mana ada hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan kehidupan manusia, ya, seperti teknik, ya, mungkin perkebunan, ya, pertanian dan lain-lain, ya, yang tidak langsung, ya, berhubungan dengan bagaimana cara manusia menjalani hidup, ya. Maka itu, ya, oleh Rasulullah itu dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi antum semua lebih mengetahui urusan dunia, ya. Namun kaitannya dengan kehidupan manusia, nah, ya, tentunya, atau bagaimana manusia menjalani kehidupan, ya, baik ketika bersendirian maupun berkeluarga, ya,
baik menjalani hubungan suami istri maupun telah memiliki anak, tentunya ini perlu dipandu, ya, perlu dipandu oleh apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada umat manusia. Ya. Karena psikologi sendiri tentunya tujuannya adalah membuat kehidupan menjadi lebih baik, memandu manusia menjalani hidupnya lebih baik, to build a good life, gitu ya, untuk membangun kehidupan yang baik. Maka tidak ada satu panduan pun, ya, yang bisa membantu manusia ini menjalani kehidupan yang baiknya kecuali dari Quran dan Sunnah. Nah, inilah pentingnya kita sama-sama thalabul ilmi, sama-sama kita mencoba membedah, membaca, ya, menganalisis, ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada kita. Jadi ketika ilmu psikologi mencoba memberikan panduan-panduan, namun ya, ini bukan berasal atau bukan terinspirasi dari Quran dan Sunnah, ya, maka ini perlu kita dalami, ya, apakah ini sejalan atau tidak, kira-kira begitu, ya. Apakah ini sejalan atau tidak, ya. Sebab kalau tidak sejalan, ya, maka kita sedang menjalani kehidupan yang sejatinya ini belum tentu sesuai dengan apa yang Quran dan Sunnah telah sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, ya, kita akan mengupas, ya, melanjutkan, ya, mengupas 10 pilar pendidikan anak dari kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, yang artinya, ya, dari sini kita mengetahui atau memahami bahwa agama Islam telah memandu atau telah memberikan panduan bagi manusia sedemikian detailnya, sedemikian lengkapnya, gitu kira-kira. Dan kita berpacu dengan waktu untuk memahaminya. Terutama saya pribadi lah, ya, udah umur sekian-sekian, namun baru sedikit mungkin dari petunjuk agama Islam ini yang terus mencoba dipelajari. Padahal itulah satu-satunya petunjuk menuju ridha Allah, ya. Satu-satunya petunjuk menuju surga, ya. Bukan dari kalangan mungkin Western psychologist dan lain-lain yang akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, ya. Namun demikian kita, ya, berkiblat pada apa yang telah Rasulullah sampaikan selama 23 tahun kurang lebih, ya, perjalanan Rasulullah SAW itu memberikan bekal yang luar biasa lengkap kepada kita semua, kepada umatnya, yang dalam hal inilah kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika bahasan tentang parenting saja itu begitu banyaknya, ya, juga tentang dimensi kehidupan yang lain, maka kita semakin menyadari, ya, bahwa tadi kita berpacu dengan waktu untuk menggali ini, ya, mendalami ini, ya. Sudahkah kita mencoba mengikutinya, mendalaminya, kemudian mengikutinya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Asy-Syura 49 yang artinya adalah milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada yang dikehendaki. Dari sini kita memahami bahwa manusia memang diberikan, ya, dalam psikologi diberikan kemampuan berpikir, ya, suatu yang lahir dari brainnya, dari pikirannya, dari otaknya, dan juga dari hatinya, dari kehendak hatinya, ya. Artinya untuk melakukan berbagai hal di muka bumi ini. Namun demikian sejatinya hanya sedikit yang manusia bisa kendalikan, ya. Jadi ini berbeda dengan pandangan Western psychologist bahwa manusia adalah pusat segalanya, ya. Pikiran kita adalah pusat segalanya, ya. Jadi apa yang kita pikirkan
akan terjadi, kan gitu ya, dalam pandangan mereka, ya, yang mereka sebut dengan istilahnya manusia adalah magnetnya, ya, manusia adalah magnetnya, maka apa yang dipikirkan berulang-ulang, apa yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kenyataan, ya. Namun demikian, dalam Islam, ya, kita menyadari, ya, bahwa hanya sedikit, tidak semua, ya, yang manusia kemudian bisa yang dia kehendaki kemudian jadi kenyataan. Ya, sebagai contoh, untuk mendapatkan anak saja, ya, itu anak laki-laki atau perempuan itu mutlak keputusannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya, ya, manusia hidup di dunia juga dalam koridor kodo dan kodar, ya, koridor kodo dan kodar. Artinya ada takdir Allah yang menyertai kehidupan kita. Kita memiliki kehendak, ya, iradah, namun demikian di bawah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu, kita hidup sebenarnya dalam tuntunan, ya, kita hidup dalam tuntunan, tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, dan juga tidak bisa menuhankan akal kita, gitu ya, tidak bisa menuhankan akal kita. Menurut saya begini nih paling bagus, gitu ya. Menurut kami para ilmuwan ini sebaiknya begini manusia menjalankan kehidupannya. Dan ideologi ini terus membombardir, ya, melalui kajian-kajian terbaru dari Western Psychologist. Manusia adalah pusatnya, ya. Positive thinking adalah segalanya, gitu ya. Positive feeling adalah segalanya. Nah, ini tidak 100% ya, sejalan dengan apa yang kita yakini, bahwa kita berjalan dengan koridor kodo dan kodar, dan hanya sebagian, ya, dari apa yang manusia bisa kendalikan ketika hidup di dunia. Nah, inilah yang penting kita pahami, ya. Kita merasa mampu melakukan ini semua, tapi ternyata, ya, kita hidup dalam koridor kodo dan kodar. Kita ingin makan, ya, kita sudah merasa makanan ini adalah rezeki buat kita hari itu. Tahu-tahu ada suatu kejadian, piringnya tumpah, ya, atau ada kucing lewat, piringnya tumpah, nggak jadi makan. Ya, artinya positive thinking itu benar, ya, berpikir positif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun kita hidup dalam aturan atau kodo dan kodar yang Allah sudah tetapkan. Nah, dalam kaitannya dengan parenting atau membangun keluarga, ya, atau membangun generasi dalam hal ini juga Islam sudah memberikan aturan-aturan, ya, atau koridor yang luar biasa lengkap, ya, yang kami sendiri juga masih terus berusaha mempelajarinya, ya. Setelah, ya, dalam hal ini selama masa perkuliahan itu, ya, terus dibombardir oleh pikiran-pikiran dari Western, ya. Jadi kita coba seimbangkan, ya. Maka bagi putra-putri kita yang sedang berkuliah barangkali dan lain-lain, itu sedari muda, ya, perlu terus menyeimbangkan diri, ya, antara ilmu-ilmu duniawi dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan, ya, melalui Rasulullah SAW, ya. Dan kepada atau kaitannya dalam parenting ini, maka panduannya adalah At-Tahrim ayat 6 ini, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajakan, anjuran, himbauan atau bahkan perintah, ya, kepada para orang tua untuk menjaga dirinya, ya, dari api neraka, kemudian menjaga keluarganya. Tentu konsekuensinya sangat panjang, ya, gitu kira-kira. Konsekuensinya sangat panjang, agar para orang tua berilmu terlebih dahulu, ya, berilmu terlebih dahulu. Maka ini anjuran dan himbauan kepada kita semua untuk terus-menerus memanfaatkan waktu kita thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, sehingga tahu, oh ternyata Islam sudah memberikan panduan di sini. Oh ternyata untuk bidang ini sudah ada panduannya. Oh ternyata untuk, ya, memilih istri untuk pertama kali sudah ada panduannya. Oh ternyata untuk mendidik anak sudah ada panduannya.
Kalau anak perempuan bagaimana? Sudah ada panduannya. Kalau anak laki-laki ternyata sudah ada panduannya juga. Ya, karena itu rangkaian ini adalah untuk terus mengupas hal ini ya. Dan kembali ya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita adalah pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kita adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ya. Mungkin kita bukan pemimpin di kantor ya, bukan manajer, bukan supervisor, tapi paling tidak kita adalah memimpin diri sendiri dan juga memimpin keluarga kita. Inilah yang sejatinya mendorong kita untuk terus bersemangat ya, mengisi waktu-waktu kita dalam menuntut ilmu ya. Dan ucapan atau hadis Rasulullah tadi tentang bertanggung jawab ya, itu mengandung peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya tentang amanah ini ya. Tentang amanah suami kepada istrinya ya. Tentang amanah seorang ayah ya kepada anak-anaknya, seorang imam pada keluarganya, kan gitu ya. Jadi bertanggung jawab artinya akan ada sesi pertanggungjawaban nantinya, begitu kira-kira. Karena itu menjadi suami ya ternyata, atau menjadi seorang ayah ternyata tidak sederhana ya. Amanahnya banyak ternyata gitu ya. Karena itu kita kupas pelan-pelan terus apa yang kemudian menjadi pilar-pilar di bahasanya ya, pendidikan anak ya, dalam rangka kita menyiapkan diri ya untuk kelak nanti mempertanggungjawabkan amanah ini. Karena ternyata apa yang ada di muka bumi ini sejatinya adalah amanah, diamanahkan kepada kita ya, diamanahkan kepada kita, bukan seutuhnya milik kita, namun diamanahkan kepada kita ya. Ada keluarga-keluarga yang diamanahkan satu anak, dua anak perempuan, atau dua anak laki-laki, atau 4 anak laki-laki ya, atau 2 laki-laki 2 perempuan dan lain-lain, diamanahkan sementara gitu ya, untuk dididik ya, untuk dididiknya ya, atau untuk dibersamai masa-masa pendidikannya, sehingga global parenting ya, atau tujuan umum dari parenting ini ya paling tidak ada 3 kan gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana menghantarkan sang anak ya, agar yang bersangkutan mampu membangun good life-nya atau kehidupan yang baik ya. Siapa lagi ya yang paling utama memberikan bekal ini kepada anaknya ya. Jangan sampai ketika anaknya kemudian akan membangun keluarga sendiri, bekalnya belum cukup banyak ya, wawasannya belum cukup banyak untuk kemudian ya melanjutkan tongkat estafetnya, untuk kemudian yang bersangkutan menjadi koam, menjadi imamnya, menjadi pemimpin untuk keluarga kecilnya kelak, kan begitu kira-kira. Jadi inilah menghantarkan ya, sampai kemudian anak siap ya menjadi pemimpin untuk keluarga yang dia pimpin, membangun good life-nya ya. Maka good life dalam kajian-kajian selanjutnya yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali ya, ulama besar, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature, dan kemudian dikembangkan oleh Al-Ustadz Hari Santosa kalau di Indonesia. Ini menjadi 8 fitrah ya, 8 fitrah. Artinya membangun good life adalah orang tua membersamai agar 8 dimensi fitrah anak itu tumbuh berkembang dengan baik ya, tumbuh berkembang dengan baik. Artinya apa? Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala instalkan pada anak ini telah beroperasi dengan sempurna ya, telah beroperasi dengan sempurna. Dari fitrah keimanan, dari fitrah belajar ya dan bernalar ya, manusia sebagai makhluk pedagogik ya, artinya makhluk yang bisa belajar dan bisa mengajar. Ini yang sudah diinstal, ini sudah dibuka semua ya, sudah dioperasionalkan. Kemudian fitrah, bakat dan kepemimpinan, bakat-bakatnya sudah berkembang. Untuk apa? Untuk
yang bersangkutan punya bekal mencari rezeki, ya, kehidupan kelak, ya, melalui bakatnya tersebut, keunikan bakatnya, ya. Kemudian fitrah, individualitas dan sosialitas. Artinya anak sudah diantarkan untuk menjadi makhluk individu, ya, makhluk yang memiliki self konsep diri, dan juga makhluk sosial, ya. Artinya mampu bergaul dengan masyarakat dengan baik, ya, bersilaturahim dengan masyarakat dengan baik, ya. Tidak menjadi makhluk yang egois atau tidak menjadi makhluk yang terlalu sosial sehingga melupakan dirinya sendiri, ya. Kemudian makhluk yang jasmaninya atau individu yang jasmaninya berkembang dengan baik, ya. Fitrah jasmaninya berkembang dengan baik. Kemudian dihantarkan menjadi individu yang estetikanya, ya, atau naluri keindahannya dan kemampuan berbahasanya ini tumbuh dengan baik, ya. Mampu memiliki adab dalam berbahasa, ya. Selanjutnya adalah fitrah perkembangan, ya. Fitrah perkembangan ini nyambung dengan yang kedua, artinya mampu berkembang dengan baik sesuai tugas-tugas dan tahap-tahap perkembangannya. Nah, ini diantarkan semua, gitu, ya. Diantarkan semua. Yang kedua adalah menghantarkan menuju akhir baliknya, yang menuju akhir baliknya. Karena dalam Islam diajarkan inti dari segala tahap perkembangan itu dibagi dua dulu, yaitu sebelum akhir balik dan sesudah akhir balik. Maka tugas utama orang tua adalah menghantarkannya sampai ke akhir balik, ya, sampai ke tahap mukallaf, ya, tahap di mana, ya, dia sudah menjadi syabab atau pemuda dan menjadi manusia dewasa seutuhnya. Ya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya seluruh amal-amalnya itu sudah dicatat, ya, sudah dicatat oleh malaikat. Artinya sudah akan dihisab nanti amal-amalnya. Sebelum akhir balik, nah itu masa persiapannya. Maka global parenting yang kedua adalah menyiapkan anak mencapai masa akhir baliknya. Yang ini ditandai oleh, nah, ya, dalam kajiannya Syekh Abdul Mukmin Ibrahim itu Ibnu Jauzi mengatakan bahwa akhir balik itu ditandai oleh 3 hal pada laki-laki, ya, sudah mimpi erotis, ya, ya, yang ini artinya sudah mengeluarkan sperma, sudah berfungsi, ya, artinya organ-organ biologisnya sudah berfungsi dengan maksimal, ya. Yang kedua tumbuh bulu-bulu atau jakun dan sudah berusia 15 tahun. Nah, 15 tahun, ya. Kalau untuk perempuan ini ditambah dengan yang tadi sama, ditambah dengan sudah haid atau menstruasi dan atau sudah hamil, ya, jadi ada 5 cirinya, ya. Inilah kemudian bagaimana orang tua menghantarkan sampai pada tahap ini. Dan global parenting yang ketiga adalah bagaimana orang tua terus membangun benteng dari godaan setan, ya. Membangun benteng dari godaan setan, sehingga ketika akhir balik, ya, benteng tersebut sudah semakin kuat. Nah, sudah semakin kuat, ya. Jadi inilah kemudian masa persiapannya, ya, yang kita sendiri, ya, saya pribadi harus terus belajar juga untuk menghayati ini, karena seluruh tuntunan ini, ya, sudah Islam berikan, sudah Islam berikan. Kalau kita googling parenting, ya, mungkin di internet atau cari bukunya, itu begitu banyak, ada begitu banyak, ya. Maksud ketika kuliah dulu itu sudah mempelajari, namun ternyata itu semua dari, ya, kebanyakan dari Western psychologist, ya, yang memberikan panduan-panduan bagaimana mendidik anak seperti pola pikir mereka, ya, seperti pola pikir mereka yang ini belum tentu sekali lagi sesuai dengan yang Islam sudah sampaikan, ya. Tujuannya adalah, ya, untuk mencapai sukses dunia, kira-kira, untuk mencapai sukses dunia saja, ya, untuk mendapatkan jejaring sehingga mudah dalam pekerjaan, untuk bagaimana time is money, ya, mengatur waktu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana kemudian membangun keuangan sehingga punya deposito dari sejak muda dan lain-lain, ya. Artinya banyak hal, ya,
membangun kedisiplinan dan lain-lain. Tapi tidak untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mendasarkan pada maksud penciptaan manusia adalah untuk hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata beribadahnya tidak ada, ya. Bahkan dalam bahasa Inggris prayer-nya juga tidak menjadi dominan dalam mendidik anak. Jadi anak tidak dididik menuju hal tersebut, ya. Tapi lebih banyak untuk mencapai sukses-sukses duniawi. Dan ketika ini sudah menyebar, ya, pada keluarga-keluarga di Indonesia, maka ini warning bagi kita, ya, untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, untuk saling mengingatkan, Ibnu Umar mengatakan bahwa didiklah anakmu, sesungguhnya dirimu akan ditanya tentang anakmu, bagaimana kamu mendidiknya dan apa yang kamu ajarkan. Nah, kemudian artinya apa? Kita akan ditanya, ya, ini sangat menyeramkan sebenarnya, gitu ya. Dan kita harus menjawab, ya, dari kemudian tersebut. Padahal, ya, anak ini lebih banyak belajar, lebih banyak tumbuh dari apa yang dia saksikan dari perilaku orang tuanya dibandingkan dengan apa yang orang tuanya banyak ucapkan atau nasihati. Nah, itu kira-kira. Jadi anak melihat, mencerna, mengobservasi, gitu ya, dan kemudian itu yang terinstal atau yang diingat, nah, gitu ya, sampai besarnya kelak, ya. Jadi oleh karena itu menjadi penting buat kita untuk bahasa sekarangnya jaim, gitu ya, jaga image, ya. Kalau di rumah, ya, kita harus para orang tua ini melakukan hal-hal, ya, yang baik, yang kemudian itu berpotensi diteladani anak, dilihat anak, diobservasi, kemudian diikuti, kan begitu kira-kira. Jadi kalau kita hanya berperilaku, ya, tidak sesuai ajaran agama, maka itu berbahaya, dapat diserap atau kemudian diikuti oleh anak-anaknya, ya. Nah, oleh karena itu pilar-pilar pendidikan ini, ya, menjadi pegangan buat kita, ya, seperti apa ini melakukannya. Karena anak sudah dilahirkan dengan fitrahnya, ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, gitu ya. Setiap anak sudah dilahirkan dengan fitrahnya. Maka fitrah ini akan terus berkembang dengan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sudah ada benih tauhidnya, sudah ada benih kepintarannya, benih otaknya untuk berkembang, benih jasmaninya untuk berkembang, ya, benih akil baliknya untuk berkembang. Tapi interaksi dengan lingkungannya ini yang perlu kita jaga, ya. Bukan hanya di rumah ternyata, gitu ya. Jadi di rumah bisa dikendalikan sedemikian rupa, namun begitu keluar rumah seperti apa, kan, gitu ya. Begitu keluar rumah seperti apa? Maka pepatah Turki mengatakan it takes a village to raise a child, ya. Dibutuhkan satu kampung, ya. Artinya ekosistem yang luas untuk menumbuh kembangkan anak, to raise a child. Sehingga apa? Konsisten apa yang sudah diajarkan di rumah, dan begitu keluar rumah, itu ketemu teman-temannya tetap konsisten. Begitu keluar rumah melalui HP, nah, tetap konsisten, ya. Artinya ada pegangan yang dia telah yakini. Ketika anak akil balik, harapannya dia betul-betul sudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia punya kendali atas hal tersebut, ya. Nah, inilah dari pilar-pilar pendidikan anak itu yang kemudian harus diperhatikan, ya. Artinya fitrah tersebut diharapkan tumbuh kembang dengan baik. Nah, pilar pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu memilih istri yang solihah, ya. Ini membuktikan bahwa Islam begitu perhatian, ya, terhadap manusia ini, ya. Artinya tuntunannya untuk bisa hidup sukses di dunia dan akhirat itu begitu lengkap, ya, begitu lengkapnya. Jadi artinya bahkan sampai memilih istri saja sebagai fondasi membangun keluarga kelak, membangun rumah tangga, ini sudah diajarkan, ya, sudah diajarkan. Artinya para orang tua menyiapkan laki-lakinya, ya,
agar pantas nantinya, agar pantas nantinya memiliki istri yang solehah. Nah, kemudian keluarga-keluarga yang memiliki anak perempuan, itu mendidik sedemikian rupa, agar anak perempuannya itu pantas dipinang oleh laki-laki yang solehah. Kira-kira begitu ya. Jadi artinya ini perjalanan panjang dan mundur ke belakang, mundur ke belakang, setiap calon anak yang masih mungkin dalam alam ruh, begitu ya, belum masuk ke alam rahim, itu sudah memiliki hak. Setiap calon anak yang sebelum lahir itu berhak untuk mendapatkan orang tua yang soleh. Gitu kira-kira. Jadi setiap calon anak yang belum lahir sekalipun itu memiliki hak untuk memiliki orang tua yang soleh. Artinya apa? Para laki-laki itu sudah dibimbing oleh Islam, agar memilih calon istri yang solehah. Tidak seperti hari ini yang kita lihat, ada yang memilih sekedar karena hartanya, sekedar karena nasabnya, sekedar karena keturunannya, karena gengsinya, karena pangkatnya, apalagi mungkin dalam adat-adat tertentu, karena klan-klannya, karena komunitas tertentunya, kan begitu kira-kira. Padahal Rasul sudah mengingatkan pada kita, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi setiap calon bayi itu punya hak nanti lahir dalam keluarga yang solehah, begitu kira-kira. Sehingga Islam sudah memandu jauh sebelumnya, jauh sebelumnya. Maka para orang tua mensolehkan anak laki-lakinya, mentarbiyah, mentakdik dan mentaklim anak laki-lakinya sehingga menjadi soleh, sehingga menjadi pantas nantinya untuk meminang perempuan yang soleh. Demikian juga perempuan, kan begitu ya. Agar dipinang oleh laki-laki yang soleh, maka orang tuanya menyiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian pantas atau layak dipinang oleh laki-laki yang soleh. Dan hadis lain juga dikatakan bahwa siapa yang Allah berikan rizki kepadanya berupa istri yang solehah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya melaksanakan setengah agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agamanya yang tersisa. Hadis riwayat Al-Hakim. Artinya apa? Ketika kita pada akhirnya telah menikah dengan istri yang solehah, itulah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak hadir begitu saja. Itu hadir dari perjuangan kita dulu. Kita laki-laki ini mensolehkan diri kita, belajar agama dengan baik sehingga kemudian pantas, ketika bertemu dengan calon mertuanya, kalau begitu misalnya, maka calon mertua juga berhak menilai, atau memberikan pandangan-pandangan seperti apa nih calon yang mau melamarnya, kan gitu kan. Jadi artinya ketika akhirnya mendapatkan istri yang solehah, maka itu adalah rezeki yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya telah menolong kita melaksanakan setengah agamanya. Karena pengaruh istri suami di rumah itu begitu luar biasa. Menikah itu adalah sudah menyelesaikan setengah agamanya, kan gitu ya. Dan tinggal menyempurnakan setengahnya lagi, berdampingan dengan istri yang solehah tersebut. Maka ini panduan yang luar biasa, karena banyak mungkin masalah rumah tangga, tahun pertama aman, tahun kedua goyang, 5 tahun pertama aman, tahun selanjutnya ada guncangan dan lain-lain. Maka ketika mendapatkan istri yang solehah, karena tadi perjuangan laki-laki ini tersebut juga mensolehkan dirinya dan lain-lain, mentarbiyah dirinya, ini perjalanan setengah agama, maka tinggal menyelesaikan setengahnya lagi, saling bergandeng tangan, saling mengingatkan, antara ayah dan ibu, antara suami dan istri untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mendapatkan istri solehah, maka suami ini sangat terbantu karena yang bersangkutan harus kerja,
harus mencari rezeki, harus ikhtiar di luar sana, maka dia dengan tenang bisa meninggalkan anaknya di rumah karena meyakini istrinya akan mendidiknya dengan benar, yang dominan berinteraksi. Maka disinilah pendidikan agama menjadi penting bagi keluarga-keluarga. Yang punya anak perempuan itu benar-benar mentarbiyahnya, mentakdibnya, mentaklimnya agar siap menjadi istri solehah. Ya. Disinilah fitrah, fitrah seksualitas. Ya. Yang laki-laki itu dididik sedemikian rupa sehingga siap menjadi ayah, siap menjadi pemimpin keluarga. Yang perempuan dididik sedemikian rupa sehingga siap menjadi istri yang solehah, siap menjadi ibu yang mampu nanti mendidik putra-putrinya. Jadi ini fitrah keayah bundaan harus ditumbuhkan. Ya. Sudah diberikan benih bagi setiap orang untuk yang bersangkutan nanti mampu menjadi ayah yang baik. Ya. Dan yang perempuan sudah diinstalkan fitrah untuk mampu menjadi ibu atau bunda yang baik bagi putra-putrinya. Maka dalam hadis riwayat Ahmad, salah satu di antara kebahagiaan seorang manusia adalah istri yang solehah. Ini yang mampu menghantarkan kita mencari kebahagiaan, gitu ya. Bahagia karena didampingi, kemudian bahagia karena punya partner yang baik dalam mendidik anak-anaknya kelak. Nah, itulah fitrah yang pertama, ya, yang menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap kebahagiaan kita, ya, terhadap kebahagiaan kita. Hari ini psikologi, Western psychology menawarkan banyak cara, banyak teknik untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Cara begini, menghargai diri sendiri, self appreciation, ya, self vacation, liburan sendiri, ya, hargai dirimu, ya. Ya, di beberapa ini adalah boleh buka champagne, kan gitu ya. Boleh buka minuman, boleh minum-minum kalau mencapai sesuatu dan lain-lain dalam rangka self appreciation, ya, menghargai diri sendiri atas pencapaian diri sendiri. Ya, oleh karena itu, ya, panduan ini begitu penting, ya. Apa nih yang membawa kebahagiaan buat kita, ya? Tadi kata-kata kuncinya telah diberikan, itu istri solehah adalah salah satu sumber kebahagiaan, dan artinya perjalanan panjang sebelumnya. Kalau anak-anak kita kelak, ya, ingin mendapatkan setengah agamanya dengan baik, ya, sehingga tinggal menyempurnakan setengahnya lagi, dan ingin mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia yang baik, maka kita betul-betul mempersiapkan, pantaskan dia menjadi calon ayah yang baik, calon imam yang baik. Pilar yang kedua, ini sampai jam berapa kita? Sampai jam 5:30. 5:22 suruh. 5:22 suruh. Oh, 5:22 ya. Masih aman ya? Baik, lanjutkan. Pilar kedua adalah menanamkan akidah, ya, menanamkan akidah. Jadi memang benar bahwa setiap ruh itu sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam momentum, ya, dalam momentum the day of Alastu, ya, para ilmuwan mengatakan demikian, ada sebuah hari persaksian di mana setiap ruh itu sejatinya sudah bersaksi, ya, bahwa Allah lah yang menciptakannya, ya, Allah lah yang menciptakannya. Jadi tauhid rububiyahnya sejatinya sudah diinstalkan, ya. Jadi Allah sudah berkomunikasi dengan seluruh ruh, Alastu birabbikum, dan seluruh ruh tersebut sudah menjawab bala syahidna. Ya, kita semua bersaksi bahwa Allah yang menciptakan kita. Maka penumbuh kembangan akidah ini dimulai dari rumah, kan gitu ya. Dimulai dari rumah, ya. Orang tua di rumah itu melakukan perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa mereka, ya, bertauhid, ya, bahwa mereka punya akidah yang baik, punya akidah yang benar, ya. Bagaimana nasib anak-anak ya? Ya, orang tuanya minta pertolongan pada dukun misalnya. Bagaimana anak-anak melihat orang tua mengajak wisata religi untuk meminta kepada kuburan-kuburan dan lain-lain, ya.
Atau bagaimana anak melihat bahwa ya mungkin orang tua menggantungkan hidupnya pada atasannya, gitu ya. Wah, gimana nih, atasan saya ganti, nanti penghasilan saya turun dan lain-lain ya. Atau wah, atasannya beda, nanti kehidupan kita bagaimana dan lain-lain ya. Artinya menggantungkan keberlangsungan kehidupannya mungkin pada kantornya ya, pada pimpinannya dan lain-lain ya. Padahal akidah ini ya, kemudian anak melihat ya, sebagaimana orang tua ini membangun akidahnya, membangun tauhidnya, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah ya. Iya karena budu, iya karena nasta'in gitu ya. Jadi bagaimana beribadahnya orang tua hanya kepada Allah dan memohon pertolongannya orang tua hanya kepada Allah. Ini yang anak perhatikan dan kita juga harus perhatikan ya, karena dinamika kehidupan menghantam, kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian dan lain-lain yang menguji keimanan, menguji akidah. Dan ketika itu ada di rumah ya, maka anak-anak akan memperhatikan ya, seberapa bertauhidnya orang tuanya ya, seberapa dia betul-betul ya, ketika ada apa-apa berdoa kepada Allah, ketika ada apa-apa mengajak anak-anaknya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit demi sedikit akidah terus dibangun ya. Bagaimana orang tuanya memprioritaskan ya, memprioritaskan sholat dulu, baru kehidupan, baru melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kalaupun mau pergi, nanti sholat kita di mana dan lain-lain ya. Jadi artinya diprioritaskan ya, hal-hal yang sifatnya memang prioritas, memang untuk itu dia diciptakan, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bagian ini ya, Quran juga sudah memberikan contoh-contoh yang banyak. Bagaimana dialog-dialog antara orang tua dengan anak yang ditujukan untuk membangun akidahnya. Jadi ada sekian dialog-dialog dalam Al-Quran ya, baik itu dilakukan oleh nabi-nabi kepada anaknya ya, maupun orang biasa ya, orang biasa bukan nabi kepada anaknya, namun dialognya itu diabadikan dalam Al-Quran ya. Salah satunya dalam surat Luqman ya, yang Luqman inilah manusia soleh yang kemudian praktek parentingnya kepada anaknya, praktek membangun akidahnya, praktek membangun kebaikan-kebaikan pada anaknya, ini diabadikan dalam Al-Quran ya. Salah satunya dalam surat Luqman ini ya, ya bunaya la tusik billah inna sirka la zulmun azim ya. Jadi artinya ini adalah salah satu praktek parenting yang pernah dilakukan ya, sebuah keluarga. Mungkin di abad kesekian-sekian yang kita tidak tahu persis, tapi ada satu praktek kehidupan yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Artinya kalau sudah diabadikan dalam Al-Quran, perlu menjadi perhatian kita ya, bagaimana seorang ayah mengajarkan tauhid ya, mengajarkan akidah kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Agar anak nanti tahu setelah akhir baliknya, setelah mereka hidup terpisah dengan orang tuanya, membangun keluarganya sendiri, maka harapannya ini terngiang-ngiang dalam benak anaknya, menjadi pegangan ya. Sesulit apapun, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Dan berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mempersekutukan Allah ya dengan hal-hal lain selain Allah, gitu ya. Artinya Allah lah satu-satunya tumpuan harapan dan tujuan ibadahnya. Jadi ini diajarkan, gitu ya. Di tengah gempuran, ajarkanlah matematika ya, ajarkanlah kumon, ajarkanlah ya algoritma komputer dan segala macam, bukan gak penting ya. Tapi tugas orang tua adalah mentarbiyah tadi ya, menumbuh kembangkan fitrah. Yang penting-pentingnya dulu, sehingga dalam abad teknologi apapun nantinya, anak akan tetap kuat akidahnya. Hari ini perkembangan teknologi begitu luar biasa ya. 5.0 dan lain-lain, itu HP juga perangkatnya udah ganti lagi yang baru ya, ganti lagi yang baru dan lain-lain. Mungkin 10 tahun lagi
kecepatannya sudah begitu luar biasa. AI sudah begitu luar biasa, gitu ya. Ketik sesuatu keluar macam-macam, ya. Artinya di era nanti itu apa yang menjadi pegangan anak, gitu ya. Di era nanti apa yang menjadi pegangan anak. Maka dialog-dialog dalam Quran ini yang insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kupas lebih dalam dialog-dialog yang mencontohkan sisi-sisi parenting yang sudah orang-orang pilihan itu lakukan berabad-abad sebelum kita, dan itu masih sangat relevan dan pasti masih relevan sampai akhir zaman nantinya. Artinya apa yang seharusnya dibekalkan oleh orang tua kepada anaknya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi artinya usah jauh-jauh pada saya pribadi juga merupakan pengingat untuk terus-menerus memperbaiki diri, menyempurnakan diri di sisa umur kita, agar kita nanti ya mampu menjalankan amanah kita ini, ya. Amanah, salah satu amanah karena kita telah diamanahkan putra-putri kita untuk kita jaga dan kita edukasi, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Ustaz mau bertanya? Ya. Masih ada waktu ya, sampai ke jam 6.22 ya. Satu pertanyaan terkait dengan kebebasan berekspresi ya. Ketika ada orang tua yang memberikan kebebasan berekspresi bagi putra putrinya ya. Kaitannya dengan ilmu psikologi bagaimana? Apakah ini memang salah satu hal positif atau bagaimana gitu ya? Kebebasan berekspresi ya. Kebebasan berekspresi bagi anak-anak gitu ya. Baik ya. Jadi ini tadi ya. Ini juga salah satu. Jadi kalau kita baca buku parenting itu ada banyak sekali begitu kira-kira. Salah satunya adalah memberikan kebebasan berekspresi. Namun dalam koridor Islam tadi ya, perjalanan tahapan perkembangan ini dibagi dua secara utamanya. Jadi 15 tahun ke bawah sama 15 tahun ke atas. 15 tahun ke bawah ini dibagi lagi ke bawah, ya. Berdasarkan hadis Rasulullah, ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah ketika nggak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun, dan kemudian pisahkanlah ranjang atau tempat tidur mereka. Maka ini panduan selanjutnya, ada 7, ada 10. Nah, 10 ke 15 adalah, kalau bahasanya tadi kebebasan berekspresi adalah saat untuk mengenalkan anak, ya, untuk mengenalkan anak dengan segala macam potensi bakatnya. Jadi dari sini kebebasan berekspresi ini dikoridorkan untuk menemukan potensi bakatnya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi silahkan mencoba, ya, kegiatan mungkin pertanian, kegiatan teknik, anak mencoba komputer, anak mencoba matematika dan segala macamnya, ya. Untuk apa? Agar ketemu nanti bakat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, yang kemudian anak meyakini, oh saya ditakdirkan untuk memang mengembangkan bakat ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini yang pertama, berekspresi dalam kaitannya dengan upaya menemukan apa sebenarnya bakatnya, sehingga anak akan tumbuh berkembang untuk mengembangkan bakatnya, sehingga dia bekerja, ya, tidak harus ikut arus, ya, tidak harus ikut arus. Yang lain daftar ke sini, dia daftar ke sini, yang lain daftar ke sini, daftar ke sini, tapi bekerja dengan bakat yang dia kembangkan tersebut, ya. Dan keuntungan lainnya adalah ketika yang lain-lain, teman-temannya suka nongkrong, suka ini, suka itu, habisin waktu gak jelas, dia akan fokus mengembangkan bakatnya karena dia meyakini inilah yang Allah telah titipkan untuk kemudian dia bekerja mencari rezeki. Yang kedua, nah, tadi ada 3 global parenting, ya, membawa anak menuju good life-nya, membersamai anak dalam akil baliknya. Yang ketiga, menguatkan anak dari godaan setan, ya. Kebebasan berekspresi itu harus didasarkan pada
pemahaman anak tentang yang halal dan haram. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ketika bekal anak mana yang baik dan buruk sudah kuat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh sudah kuat, maka kebebasan berekspresinya dibatasi dengan itu. Ya, dibatasi dengan itu. Misalnya hari ini kita melihat laki-laki, perempuan, ya, khususnya perempuan joget-joget ya di media massa, di media sosial ya, kemudian live bahkan gitu ya, dapat disaksikan oleh semua orang dan segala macam. Maka ketika anak sudah punya bekal yang baik, bagaimana seharusnya ya, seorang wanita Anissa, seorang akhwat tumbuh kembang ya, itu dominan harus dengan rasa malunya, malu untuk berdandan, malu untuk menampilkan auratnya di depan bukan mahramnya dan lain-lain. Maka anak akan berekspresi dalam koridor itu. Kira-kira begitu sih. Ketika anak laki-laki misalnya mendemo pemerintahnya, merasa itu kebebasan berekspresi dan lain-lain, maka sebenarnya Islam sudah memberikan panduan bagaimana mengingatkan pemimpin yang misalnya melakukan kesalahan ya, atau melakukan kekhilafan dan lain-lain, yaitu tidak di depan umum namun mengajaknya dialog ya, dari hati ke hati agar mengingatkan kesalahannya. Jadi ekspresi-ekspresi ini sebaiknya dibungkus dalam koridor syariat, kira-kira begitu ya. Jadi namun 0 sampai 7 tahun tadi ya, perintah dari orang tua ke anak belum muncul ya. Karena perintah sholat itu juga adalah perintah-perintah yang lainnya. Maka disinilah ajang pengembangan emosionalnya ya, pengembangan kolbunya, bukan pengembangan thinkingnya. Disinilah anak bebas berekspresi, main apapun boleh, nah, gitu kira-kira. Tapi 7 sampai ke 15 adalah persiapan anak menjadi mukallaf, persiapan kemudian mengemban beban syariat. 15 ke atas anak berekspresi, melakukan kegiatan, bertingkah laku sudah sesuai syariat. Tapi 7 sampai 7 tahun tadi sudah dipuaskan, main sana kemari, main bola, berokotan, naik gunung, guling-guling dan lain-lain. Sehingga kemudian ekspresinya sudah tersalurkan. Dari situ mulai teridentifikasi bakatnya, ya, sehingga kemudian nanti disalurkan pendidikannya, buku-bukunya, bacaannya, lingkungannya untuk mengembangkan bakatnya yang dia sudah minati dan dia cintai tersebut, sehingga dia akan bekerja sesuai bakatnya dan pekerjaannya nanti tidak akan dianggap sebagai sumber stres, tapi sumber kebahagiaan karena dia melakukan sesuatu yang dia senangi dan tetap di bawah koridornya tadi ya, bebas berekspresi tetap dalam koridor agama. Kira-kira begitu sih kurang lebihnya. Jadi yang didengung-dengungkan ya, kamu adalah kebebasan berekspresimu gitu kira-kira ya, sehingga seakan-akan diri kita adalah ekspresi kita dinilainya, diri kita adalah jumlah like-nya, diri kita adalah jumlah komen di media sosial. Itu bisa dicapai ketika anak kemudian melakukan ekspresi apapun sehingga mendapatkan validasi, pengakuan, gitu ya. Dilakukan yang aneh-aneh. Kemarin dia ada yang lompat dari ini ya, jembatan. Lompat dari jembatan untuk konten, untuk konten. Nyata dia nggak bisa berenang, ya. Nyata nggak bisa berenang sampai bawah, nggak bisa berenang, tenggelam, ya, demi konten. Berekspresinya kebablasan. Gitu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arba Akademi Belajar Al-Jauzi menemani perjalananmu membangun hidup yang